Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Lestari. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, dengan NPM 2018-1450-1015 dari kelas S6G, kepada yang terhormat Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen pembimbing. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Pengawasan Atasan Terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja pada Toko Satria Prima Bekasi. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Manajemen sumber daya manusia yang baik tergambar dari pencapaian kinerja pegawai yang baik bagi perusahaan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal, diperlukan beberapa aspek yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas pada pengaruh-pengaruh yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Jika kita lihat faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya pengawasan dan disiplin kerja. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik pula. Selain itu, melalui pengawasan dapat dipantau beberapa hal yang dapat merugikan organisasi, seperti kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya dan kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan yang terdapat pada Toko Satria Prima Bekasi, ada beberapa pegawai yang evaluasi kerjanya tidak sesuai yang diharapkan pimpinan, seperti tidak tepatnya dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga banyak pekerjaan yang menumpuk dan belum terselesaikan. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti yang membahas tentang pengawasan dan disiplin kerja, tentang fenomena yang terjadi di Toko Satria Prima Bekasi, apabila pengawasan yang dilakukan oleh atasan masih kurang efektif dan disiplin kerja para pegawai masih tidak berubah, maka visi misi dan tujuan dari perusahaan itu tidak akan tercapai dan kinerja pegawai tidak meningkat. Karena faktor pendorong dari tercapainya tujuan dari organisasi itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Dari permasalahan tersebut, ditariklah untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengawasan Atasan Terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja pada Toko Satria Prima Bekasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan. Maka dalam penelitian ini, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan yang kedua, disiplin kerja pegawai yang rendah akan mempengaruhi kinerja pegawai. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai disebabkan oleh disiplin kerja dan pengawasan. Batasan masalah. Penelitian hanya dibatasi pada masalah pengaruh pengawasan atasan dengan pegawai yang berada di Toko Satria Prima Bekasi dan disiplin kerja, masalah absensi dan keterlambatan pegawai di Toko Satria Prima Bekasi. Dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu: yang pertama, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Toko Satria Prima Bekasi? Dan yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Toko Satria Prima Bekasi? Dan yang ketiga, apakah pengawasan dan disiplin kerja itu berpengaruh terhadap kinerja? Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai Toko Satria Prima Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Toko Satria Prima Bekasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Toko Satria Prima Bekasi.
Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada dua, dari segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Dan yang kedua, dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Indraprasta, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama. Dan yang ketiga, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dari segi praktis, yang pertama itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang berharga bagi perusahaan tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan kinerja karyawan agar kualitas sumber daya manusia terjamin kualitasnya. Dan yang kedua, sebagai bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa Universitas Indraprasta dalam menentukan kebijakan perusahaan. Sistematika penulisan. Pada bab 1 itu ada pendahuluan. Dari pendahuluan ini ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Di bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bab 3 ada metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima ada kesimpulan dan saran. Masuk pada bab 2 itu ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam landasan teori mengenai pengertian kinerja. Kinerja adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun penilaian kinerja adalah merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Tujuannya yaitu sebagai tujuan evaluasi, dan yang kedua itu sebagai tujuan pengembangan. Selanjutnya ada pengertian pengawasan. Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan untuk tercapainya secara efisien dan efektif. Tujuan dari pengawasan itu yaitu pertama, mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal. Yang keempat, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Yang kelima, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kerja, yaitu pertama, perubahan lingkungan organisasi, yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi, yang ketiga, ada kesalahan-kesalahan, yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Lalu ada indikator-indikator pengawasan kerja. Yang pertama, akurat informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat. Lalu, tepat waktu. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. Lalu, yang kelima, realistis secara ekonomis. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, koordinasi dengan aliran kerja. Lalu, fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional sistem. Lalu, ke-10, diterima para anggota organisasi secara pengawasan. Lalu ada disiplin kerja. Pengertian dari disiplin kerja. Menurut Affandi,
pada bukunya pada tahun 2018 halaman 12, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berkaitan. Macam-macam disiplin kerja itu ada. Yang pertama, disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti disiplin dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada disiplin korektif, adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Disiplin korektif ini ada macam-macamnya, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Lalu ada keberanian pimpinan, lalu ada tidaknya pengawasan pimpinan, lalu tidak adanya perhatian kepada para pegawai. Selanjutnya ada indikator-indikator disiplin kerja. Yang pertama itu tujuan dan kemampuan. Yang kedua teladan pimpinan. Lalu yang ketiga bala jasa atau disebut juga gaji dan kesejahteraan. Lalu keadilan. Lalu ada waskat, lalu ada sanksi hukum, yang ketujuh ada ketegasan, yang kedelapan hubungan kemanusiaan. Masuk pada penelitian yang relevan. Menurut penelitian yang dilakukan Jufrison, membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Kochim dan Nurlaila pada tahun 2016 membuktikan bahwa pengawasan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Wasil Kabupaten Halmahera Timur, yang berarti bahwa pengawasan dan disiplin kerja yang baik maka dapat memberikan kinerja pegawai yang lebih baik. Pada selanjutnya ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini, pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Maka dari itu, dengan adanya pengawasan dan disiplin kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, artinya jika pengawasan pada suatu perusahaan dan tingkatan, maka akan meningkatnya kinerja pegawai. Begitu juga dengan disiplin. Apabila perusahaan meningkatkan kedisiplinan terhadap pegawai, maka kinerja akan ikut meningkat. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Berdasarkan data-data, penulis menyusun hipotesis. Yang pertama itu pengawasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Toko Satria Prima Bekasi. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Toko Satria Prima Bekasi. Yang ketiga, pengawasan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Toko Satria Prima Bekasi. Masuk pada bab 3 itu ada metodologi penelitian. Ada waktu dan tempat penelitian. Waktunya untuk penelitian yaitu kurang lebih sekitar 5 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga pada bulan Juni tahun 2021.
Tempatnya penelitian ini yaitu dilakukan di Toko Satria Prima di Jalan Batu Tumbuh nomor 12 Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 16411. Kami menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Penelitian asosiatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Lalu ada populasi dan sampel. Pada populasi ini, kami menetapkan menggunakan karyawan Toko Satria Prima Bekasi yaitu 35 orang dengan sampelnya 35 orang karyawan Toko Satria Prima Bekasi. Lalu ada metode pengumpulan data. Kami menggunakan metode angket atau kuesioner, di mana pengumpulan data ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti yang ditunjukkan pada karyawan Toko Satria Prima Bekasi dengan menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist di mana setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi sebagaimana terlihat pada tabel, yaitu pertanyaan sangat setuju, bobotnya ada 5, setuju, bobotnya 4, cukup setuju, bobotnya 3, tidak setuju, itu bobotnya 2, dan sangat tidak setuju itu dengan bobot 1. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian berkaitan dengan jumlah variabel yang diteliti. Dikarenakan instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan di dalam kuesioner. Ada pengaruh pengawasan, itu ada definisi konseptual, ada definisi operasional, dan kisi-kisi instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian, di kisi-kisi pengaruh pengawasan itu yaitu pada variabel pengawasan atasan, indikatornya penetapan standar itu butir itemnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada indikator penilaian pekerjaan atasan pada pegawai itu butir itemnya 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu ada indikator pengawasan yang efektif itu butir itemnya 11, 12, 13. Lalu pada indikator perbaikan atas penyimpangan pekerjaan itu butir itemnya 14, 15. Lalu ada variabel kinerja karyawan. Di sini ada definisi konseptual, definisi operasional, lalu ada kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen kinerja karyawan. Pada indikator ketetapan waktu pegawai dalam menyelesaikan tugasnya itu butir itemnya 1, 2, 3, dan 4. Pada indikator kemampuan bekerja sama dengan rekan satu bagian maupun bagian lain itu butir itemnya 5, 6, 7, dan 8. Jumlahnya 4. Pada indikator kualitas untuk menilai hasil pekerjaan pegawai itu butir itemnya 9, 10, 11, dan 12 dengan jumlah 4. Pada indikator 4 bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan, interaksi dalam pekerjaan itu butir itemnya 13, 14, 15, dan 16 dengan jumlah 14, dengan seluruh jumlahnya ada 18. Lalu ada uji instrumen data. Uji instrumen data itu ada uji validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesohihan suatu instrumen di dalam penelitian. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi product moment. Lalu ada uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.
Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui variabel bebas dan terikat dengan menggunakan analistik melalui pendekatan uji asumsi klasik, uji statistik, dan linear berganda dengan menggunakan SPSS Release 2.0 for Windows. Analisis deskriptif. Metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis ordinary least square. Itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, lalu ada uji heterokedastisitas, lalu ada regresi linear berganda. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini ada uji T atau uji parsial. Yang kedua ada uji F, yaitu uji simultan. Yang ketiga ada uji R pangkat 2, yaitu uji determinan. Uji parsial atau uji T untuk menguji secara parsial apakah variabel bebas, yaitu pengawasan disiplin kerja terhadap kinerja variabel terikat Y untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dilakukan uji T dengan nilai T hitung dapat diperoleh melalui uji manual atau menghitung sendiri ataupun melalui hasil perolehan dari data seperti SPSS ya. Sedangkan T tabel diperoleh hanya dengan melihat nilai pada tabel T. Nilai signifikan harus kurang dari derajat kepercayaan. Umumnya derajat penelitian 0,03. Lalu uji F atau uji simultan. Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen X terhadap independen Y secara serentak atau bersama-sama. Lalu ada uji R kuadrat atau disebut dengan uji determinan. Ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai ke koefisien determinasi adjust R kuadrat 1, yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel terikat atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.